Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan untuk P3K 2023. Dan kabarnya untuk 2023 ini ada perekrutan kembali CPNS dan P3K di pertengahan September. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan gambaran secara umum khususnya untuk Anda jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi, kemudian FR, soal dan pembahasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk di P3K 2023 ini terkhusus Anda jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku, kita mengetahui bahwa untuk kompetensi itu ada 3, yaitu dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, dan kompetensi satunya itu wawancara. Nah, saya akan fokuskan ke kompetensi teknis agar kalian lebih matang dalam persiapan apa sih soal-soal atau tipe soal yang akan keluar di kompetensi teknis. Nah, dijelaskan bahwa di Menpan RB ini sudah memberikan sinyal kuat terhadap kompetensi teknis, yaitu bahwa untuk kompetensi teknis ini materi soalnya itu berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Nah, adapun untuk fokusnya yaitu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya kalau misalkan teman-teman Promkes ingin ada jabatan, formasi jabatan di pemerintahan atau di lembaganya itu, ya kalian harus fokus apa yang jabatan yang dilamar. Misalkan di sini jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku. Artinya kalian harus mengetahui dulu peraturan-peraturan jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku tersebut. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, untuk jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku ini ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini tertuang dalam nomor 70 tahun 2021, yaitu tentang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Silakan kalian lebih baca rincinya, kemudian dari kebijakannya, tugasnya per kinerja dari tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, di sini dijelaskan secara umum bahwa tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Nah, di sini juga udah jelas. Ini biasanya nanti kisi-kisi Menpan RB-nya ini tidak jauh dari peraturan ini. Kejelas ya. Nah, sementara itu dari Pena Daring sendiri sudah menyediakan e-book untuk Anda belajar, berlatih soal dan pembahasan mengenai fokus P3K 2023 Promkes. Ini terdapat 7 paket kompetensi teknis, 3 paket soal kompetensi manajerial, 2 paket soal kompetensi sosial kultural, dan 2 paket soal wawancara. Silakan hubungi di admin Pena Daring yang tertera. Ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB, kemudian standar kompetensi jabatan fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku, dan FR P3K dari 2021 sampai 2022. Oke, segera pesan ya. Oke, kita langsung saja untuk persiapan. Kita sertat dari sekarang untuk belajar berarti soalnya. Ini soal pertama, petugas kesehatan harus mengetahui arah kebijakan promosi kesehatan sekarang, yaitu RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 dengan tema Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.
Dari pernyataan tersebut merupakan jenis perencanaan Promkes berdasarkan A. Fungsi operasional, B. Jenjang administrasi, C. Strategi Promkes, D. Pencapaian indikator kinerja, E. Alokasi waktu. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Alokasi waktu. Di dalam soal ini clue-nya yaitu arah kebijakan promosi kesehatan, itu RPJMN. Nah, ini di sini clue-nya yaitu berupa programnya itu berupa waktu, rentang waktu, ada yang jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini termasuk ke alokasi waktu. Kita lihat lebih detailnya di pembahasan bahwa ini ada beberapa jenis perencanaan promosi kesehatan, yaitu ada 9 jenis dari perencanaan promosi kesehatan. Salah satunya itu tadi di soal perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Nah, ini berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Atau dari semester, trimester, semester, ataupun yang berjangka waktu seperti itu. Kemudian perencanaan promosi kesehatan berdasarkan program prioritas. Perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Ada lagi yang keempat, perencanaan berdasarkan kegiatan promosi kesehatan jenjang administrasi. Ini biasanya dari program pusat, kemudian provinsi, ada juga ke bawahnya kabupaten kota, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian yang kelima, perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja. Ini contohnya yaitu pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah perencanaan berdasarkan pada strategi promosi kesehatan. Yang kita ketahui kalau dari strategi promosi kesehatan itu berarti ada perencanaan, advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu strategi promosi kesehatan. Kemudian yang 7 adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup ini itu untuk satu program atau program terpadu. Artinya ini bisa kemitraan ataupun dari kerjasama antar lembaga ataupun antar pemerintah, instansi pemerintah, dan sebagainya. Kemudian yang 8 adalah perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat. Ini biasanya lebih ke kebencanaan ataupun ke darurat kebakaran atau pandemi dan sebagainya seperti itu. Ini yang 9 adalah perencanaan berdasarkan fungsi operasional. Misalnya ini berupa keuangan, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Itu jelas ya. Lanjut ke pertanyaan soal 2. Seorang promosi kesehatan Puskesmas X akan merencanakan kegiatan sosialisasi peran keluarga cegah stunting di Balai Desa B. Langkah yang harus dilakukan pertama kali dalam kegiatan Promkes adalah A. Menetapkan prioritas masalah, B. Menentukan metode Promkes, C. Menentukan sasaran Promkes, D. Menganalisa masalah dan situasi masyarakat, E. Menentukan alokasi dana kegiatan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul, jawabannya adalah yang D. Menganalisa masalah dan situasi masyarakat. Kita lihat bahwa untuk langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan itu banyak tahapannya, dan yang harus pertama kali dilakukan itu pertama analisa situasi, identifikasi masalah masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Artinya mengutamakan keadaan dari situasi masyarakatnya, mulai dari kebersihan lingkungannya, kemudian dari SDM-nya, kebanyakannya lulusan dari SD, SMP, SMA, kuliah atau seperti apa. Kemudian dari segi pekerjaannya, apakah petani, apakah kantoran, dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi nanti ke metode ataupun strategi dari promosi kesehatannya. Dan yang kedua adalah menetapkan prioritas masalah. Tadi sudah ditemukan isu-isu ataupun masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut, kemudian diprioritaskan atau diutamakan apa nih yang harus segera diselesaikan masalah kesehatannya. Kemudian melakukan identifikasi penyebab masalah.
kemudian menentukan prioritas penyebab. Ini melakukan identifikasi dulu penyebabnya, disusun akar dari masalahnya, kemudian misalkan ada si akar masalahnya itu ada 3, kemudian diprioritaskan lagi menjadi penyebab masalah tersebut. Kemudian menentukan tujuan promosi kesehatan, menentukan sasaran promosi kesehatan, dan lain sebagainya. Ini dibaca ya, itu tahapan dari perencanaan promosi kesehatan. Soal selanjutnya, dalam mempersiapkan penyuluhan, seorang promkes berhasil menganalisis data yang ia peroleh kemudian dikoreksi untuk menjamin keakuratan dan kualitas data. Hasil analisis datanya berupa angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu yang didapatkan dari laporan Puskesmas X tahun 2022. Hasil data yang dianalisis oleh promotor merupakan jenis data: A. Data umum, data khusus, C. Data perilaku, D. Data akumulasi, E. Data variabel. Jawabannya apa teman-teman? Ya, di sini adalah data khusus. Kita lihat di pembahasan ya, untuk jenis data ini yang dianalisa dan dievaluasi meliputi data ada 3. Data umum, data khusus, dan data perilaku. Yaitu untuk data umum ini berupa keadaan geografis dan musim, keadaan penduduk, jumlah atau kepadatan, pendidikan, keadaan ekonomi. Dan kalau data khusus itu meliputi angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis penyakit tertentu. Kemudian 3. Data perilaku antara lain pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, dan kebiasaan-kebiasaan masalah kesehatan lainnya. Seperti tadi di soal itu jelas ya, yang data khusus yaitu meliputi angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, angka keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu, itu termasuk data khusus. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Seorang promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas A bertugaskan melakukan advokasi kesehatan. Salah satunya menggunakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan, merupakan teknik A. Lobby, B. Debat, C. Dialog, D. Negosiasi, E. Petisi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Negosiasi. Di soal jelas ya bahwa untuk negosiasi ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Oke, kita lihat untuk pengertian teknik advokasi yang lainnya itu pertama lobby, yaitu berbincang-bincang secara informal para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Ini lebih ke kebijakan, pemangku kebijakan, melakukan rapat koordinasi ataupun rapat intern untuk melakukan strategis solusi dari permasalahan di masyarakat. Kemudian debat adalah kegiatan argumentasi untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Ini adu argumentasi, adu gagasan, kemudian adu ide. Nah itu dilakukan biasanya dikatakan debat. Kemudian untuk dialog dalam percakapan secara lisan atau tertulis antara 2 orang atau lebih. Ini biasanya ya berbincang-bincang ataupun bisa melalui WhatsApp ataupun kirim email dan sebagainya. Petisi adalah cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Untuk negosiasi ini merupakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Kita ini lebih ke tawar-menawar ataupun ya dinego lah, ataupun terkhusus untuk bertujuannya menghasilkan kesepakatan bersama. Jelas ya? Oke, sementara
itu saja yang saya dapat sampaikan untuk sementara ini. Lanjut terus nanti kita bahas mengenai tipe-tipe dari soal promosi kesehatan sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB mengenai jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku. Silakan pesan e-book P3K 2023 Promkes agar lebih siap berlatih dan belajar untuk menghadapi tes P3K-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.